Turuki. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara suku, marga, keluarga, punguan dan masyarakat. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, renungkanlah perbuatannya dan pemeliharaannya. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha kasih dan penyayang. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu yang sudah memelihara hidup kami, memelihara punguan peparani Opu Bengbeng saat ini, di mana boleh melangkah memasuki tahun yang sudah Tuhan berikan, tahun 2023 ini. Karena kami tahu Tuhanlah sumber dari hari, minggu dan tahun. Inilah ucapan syukur kami punguan peparani Opu Bengbeng dalam syukur perayaan Bona tahun 2023 saat ini. Ya Tuhan, sadarkanlah kami atas kebaikan Tuhan yang sudah menjagai hidup kami, menjagai keluarga kami, menjagai hidup peparani Opu Bengbeng dari hari, minggu, bahkan tahun yang sudah kami lalui. Ada suka, ada duka kami alami, khususnya di masa pandemi. 2 tahun kami melewatinya dengan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sudah menghantarkan langkah punguan Opu Bengbeng di tahun 2023 ini. Sertai, tuntun dan bimbing punguan ini agar selalu setia kepada Tuhan, setia memelihara kerukunan, setia memelihara tali persaudaraan, marhula-hula, marboru nang mardonga tubuh. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Damang dainang Rab mahita jongjong, Rab mahita marlas di roha, lau mamuji-muji Tuhan si paluahita, haleluya. Rab mahita jongjong. Saya pujuan debata dohon arbab.
saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Pertama dari Jane Felicia Siregar, lalu dilanjutkan kesaksian pujian kedua dari Kor Panitia. Kami persilakan. Terima kasih.
kesaksian kor panitia. Diharapkan panitia ke depan, ayo ke depan.
Evangelis Bapak Hamer Siregar. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat bagi jemaat atau bagi peparan Ibu Bembeng atau kita semua di sini. Apabila ada yang ingin didoakan secara khusus, masih ada waktu untuk memberikan info kepada saya. Ada yang mau didoakan? Masih ada? Gimana? Kepengurusan stop langit ya, dari secara umum ya. Nah terus masih ada? Mungkin ada yang sakit? Jadi gimana? Oke, nggak ada. Nanti secara ini saya doakan saja secara global. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini, sungguh-sungguh kami mau bersyukur atas kebaikan, atas anugerah Tuhan, dan atas penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, khususnya satu malam telah berlalu, sebagaimana kami adanya pada pagi hari ini, menjelang siang ini. Kami menyadari ini bukanlah karena kebaikan kami. Kami sadari ini bukanlah karena kekuatan kami atau hebat kami, tapi itu semua bersumber daripada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga kami menyadari, kami bersyukur boleh kami lewati tahun-tahun yang sudah berlalu, yaitu di tahun 2022, penuh dengan pergumulan. Bahkan sebelumnya itu di tahun 1920 sampai 21-22 kami bergumul, kami harus melewati pergumulan yang sangat berat. Tetapi kuasa dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini boleh kami bersatu, boleh kami berkumpul. Tuhan satukan kami, Tuhan himpun kami di tempat ini, sehingga boleh kami merayakan, yaitu bona tahun kami, tahun 2023, secara khusus Pinopar Ibu Bembeng, dan begitu juga saudara-saudara terkasih kami dari peparan Sitopo Langit. Itu semua karena kasih Tuhan yang mempersatukan kami, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga pada saat ini boleh terlihat kami boleh sesama keluarga, sesama Pinopar Ibu kami Siregar, boleh kami menjalin kasih pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami mau mengangkat setiap doa-doa kami dan permohonan kami. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, khususnya untuk panitia bona tahun. Boleh ini terjadi, dan boleh kami rasakan hari ini, boleh kami merayakannya. Kami percaya, kami juga sadar Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang mereka hadapi.
baik itu mengumpulkan dana untuk dapat terjadi perayaan ini pada pagi hari ini. Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan dari segala berkat. Tuhan mencukupkan semua apa yang kami butuhkan, sehingga acara ini pun terlaksana dan memberkati semua panitia. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami dari Benguang Setabulangi. Mari Tuhan, Engkau lebih mengenal Benguang kami ini Setabulangi ini daripada kami mengenal. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah Benguang ini, karena Benguang ini dibentuk oleh karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi itu bersumber daripada kasih Tuhan. Mari Tuhan, persatukan hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami bergandengan tangan ke depan, sehingga Benguang ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, senantiasa nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk bere kami, yaitu Hara Boru Purba atau Nyonya Banjar Nahor. Pada saat ini Tuhan, dia dalam keadaan kelemahan tubuh. Mari Tuhan, kami doa, kami sepakat, kiranya Tuhan memberkati bere kami ini, karena hanya kekuatan daripada Tuhan lah yang kami andalkan, yang bisa menyembuhkan bere kami ini. Di mana kami mendengar berita bahwa bere kami ini sudah harus melakukan 2 kali dalam 1 minggu pencucian darah. Tuhan, Engkau adalah tabib dan dokter di sebelah dokter. Mungkin bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini juga Tuhan, kami mohon doa jamah dan pulihkan keadaan bere kami ini, dan berikan sukacita kepada keluarga, sehingga melalui Tuhan izinkan melalui penyakit ini senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa untuk bere kami Rusli Boru Sianturi beserta bere kami. Kami doa Tuhan, Engkau tahu Tuhan kerinduannya, Engkau tahu Tuhan apa yang dia inginkan, apa yang dirindukan. Kiranya Tuhan menjawab di setiap kerinduan, di setiap pergumulannya pada tahun ini. Dan kami juga berdoa untuk anggi kami Rudi Siregar dengan anggi Boru kami Boru Purba. Tuhan, telah 7 tahun mereka berumah tangga, tapi sampai saat ini mereka belum mendapatkan momongan. Tuhan, pada saat ini satu hati kami, keluarga besar Bino Paropo kami di sini mengangkat doa kami dan mengangkat tangan kami, kiranya jamah rahim daripada anggi Boru kami, sehingga pada malam hari ini janin boleh dibuahi di dalam rahimnya, sehingga tahun depan mereka boleh melihat kuasa dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bere kami Hedi dan begitu juga bere kami Boru Senaga. Tuhan, sekian tahun mereka merindukan kasih daripada Tuhan. Secara manusia mungkin mereka kecewa, tetapi kami percaya Tuhan mengizinkan itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga doa kami menyatukan doa kami untuk bere kami Rudi, untuk bere kami Hedi, dan juga Boru kami Boru Senaga. Tuhan menjamah dan menjawab di setiap doa-doa mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan, pada pagi hari
Tuhan, kami melihat Tuhan memberikan kesehatan kepada guru kami, Nyonya Silo, yang mana beberapa bulan yang lalu menjalani operasi. Tapi Tuhan, sekarang kami melihat dengan penuh dengan sukacita, guru kami sudah sehat dan juga sudah bersukacita. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Hela kami atau Were kami boleh hadir bersama-sama kami dengan hari ini. Ini adalah suatu sukacita yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada anak-anak kami yang masih dalam badan pendidikan dalam sekolah. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini, baik di dalam studi mereka. Jadikan mereka Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dikasihi, yang mengasihi orang tua dan menghormati guru-gurunya, sehingga jadikan mereka Tuhan dapat mereka meraih cita-cita mereka. Dan kami juga berdoa setiap kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan di dalam pendidikan mereka. Nah, bagi anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, yang saat ini belum mendapat pekerjaan, Tuhan, Engkau adalah sumber daripada berkat. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi anak-anak kami, boru kami, bahobu kami yang mencari pekerjaan, Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang layak mereka kerjakan, sehingga melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga bagi anak-anak kami, guru kami, bahobu kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Mari Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, tidak baik laki-laki itu seorang diri. Dan kami percaya setiap pasangan-pasangan daripada anak-anak kami, bahobu kami, Tuhan sudah sediakan yang sepadan dan tentunya yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hubungan hubungan ke depan. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang membentuk penguat ini, dan Tuhan membuatnya berhasil. Dan begitu juga kami doa untuk keluarga kami, mungkin yang menjalani bisnis. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah usaha-usaha anak-anak-Mu. Jangan biarkan mereka terlena di dalam gosip-gosip atau pembicaraan tahun ini adalah tahun tidak baik dalam berbisnis. Tapi kami percaya ketika Tuhan membuka jalan, membuka pintu, satu pun tidak ada yang mampu menutupnya. Apabila pintu tertutup satu, 99.000 Tuhan buka pintu-pintu berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga doa untuk keluarga yang saat ini sedang menjalani hubungan yang retak, yang tidak harmonis. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk menceraikan kami. Mari Tuhan, persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Apabila di antara kami ada, keluarga kami ada mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka, hubungan rumah tangga mereka sedang kacau, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan pulihkan rumah tangga mereka. Sebagaimana Tuhan berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami, ucapan syukur pada tahun hari ini 2023 dari awal, pertengahan sampai
kuat kuasa Tuhan. Tuhan, begitu banyak Tuhan yang ingin kami mohonkan kehadirat-Mu, tapi mulut kami terbatas untuk merangkai kata-kata yang indah. Kiranya Roh Kudus menghantar di setiap doa-doa kami, baik keluhan-keluhan yang tidak terucap. Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni di setiap salah dosa kami. Dosa kami terhadap firman Tuhan, begitu juga dosa kami terhadap sesama kami, sehingga tidak penghalang penghambat bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menerima berkat-Mu. Sempurnakan doa kami ini yang kami minta dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita mengatakan amin. Amanginang Rab Mahita Jongjong Lau memuji-muji Tuhan ta Eneon hita Tungna warohakku dibain Tuhaki. Dipersilakan duduk kembali Amanginang. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Freddy Nenggolan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian penyembahan. Gohi au Tuhan, penuhi aku dengan firman-Mu. Gohi au Tuhan, gohi au
kami boleh bersyukur Bapa buat kesempatan yang indah Tuhan persatukan kami di tempat ini, untuk kami dipenuhi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang meneguhkan setiap kami. Firman yang sama juga yang memberikan kekuatan kami di dalam kami menghadapi hari-hari hidup kami. Bapa, terus penuhi hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Kami butuh Engkau Bapa. Kami sadar kami lemah, kami tidak mampu menjalani hari-hari hidup kami dengan kekuatan pribadi kami. Tapi satu hal, ketika firman-Mu itu yang menguasai hidup kami, maka kami mampu melakukan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami ini. Berfirmanlah pada pagi hari ini atas setiap kami. Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, mampukan kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, hamba penuh dengan kekurangan. Biarlah Roh Allah yang menguasai hati dan pikiran pribadi hamba-Mu, agar Tuhan yang dipermuliakan lewat pewartaan firman pagi hari ini. Demi di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Jujur saya mau katakan, saya bangga, saya senang berada di tengah-tengah keluarga saya sendiri pagi hari ini. Mengapa? Karena saya katakan Pomparan Opu Benteng Siregar sesuai dengan marpadan ya, yang dibuat oleh nenek moyang kita ini adalah keluarga, kakak beradik. Jadi saya bangga, saya senang ada di tempat ini karena kalian semua adalah keluarga dekat saya sendiri. Nama saya Freddy Nenggolan. Saya datang ke sini bersama istri saya dan kedua anak saya. Istri saya Bu Pasaribu. Saya mempunyai 2 orang putra kelas 3 SMA yang paling besar, dan yang paling kecil laki juga kelas SMP kelas 2. Dan sekali lagi pesan saya dan doa saya dalam pertanyaan bona tahun bagi Pomparan Opu Benteng Siregar, doa saya Pomparan ini tetap terus Tuhan kuatkan menjalani hari-hari hidup sepanjang tahun 2003 ini, dan mau belajar dari hari kemarin dan menapak hari ini untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau katakan buat kita semua bahwa sungguh benar bahwa dunia di mana kita tinggal hari ini bukan membuat kita menjadi tempat perlabuhan kita. Dunia di mana kita tinggal hari ini tidak menjadi suatu pengharapan untuk kita di masa depan kita. Dunia di mana kita hari ini semakin hari semakin menuju kehancurannya. Oleh karena itu, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah pada akhirnya akan datang masa yang sukar. Bahkan dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakanlah, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini akan jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, bulan Maret ini tepat 3 tahun pandemi COVID berjalan kita hadapi. Ada begitu banyak suka dan duka kita hadapi. Kita begitu melihat begitu banyak kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Saya sendiri tahun 2022 kami berpisah dengan orang yang kami kasih. Pertama, orang tua kandung saya sendiri berusia 87 tahun, Boru Simbolon. Lalu si matua saya di tahun kemarin juga Tuhan panggil. Lalu kakak ipar saya. Belum lagi dampak daripada pandemi ini. Betapa banyak rumah tangga yang berpisah. Betapa banyak orang-orang yang berusaha gulung tikar, bangkrut. Betapa banyak juga kita melihat pasangan-pasangan rumah tangga yang hancur kehidupannya.
Inilah dampak daripada pandemi yang kita hadapi. Dan ternyata tahun 2023 juga diramalkan, dikatakan akan ada krisis global. Artinya masalah demi masalah terus berlanjut, bersambung-sambungan. Tapi apakah kita akan terus terlena dengan keadaan ini? Tidak. Ada begitu banyak janji-janji penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji pemeliharaan Tuhan yang kita tahu dan disampaikan dalam firman. Kita melihat. Tapi pertanyaannya Pak Pendeta, berapa banyak janji Tuhan, tapi kamu tetap seperti ini, sakit, ekonomi kamu lemah, keluarga kamu berantakan, anak kamu bermasalah, bahkan bapak itu sebentar lagi akan berpisah. Bagaimana kita menyikapi Indonesia? Bagaimana kita menyikapi janji pemeliharaan Tuhan atau penyertaan Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita dengan Allah Immanuel, Allah yang menyertai itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyatanya Pak, masalah tetap berjalan. Nyatanya Pak, saya berdoa berkali-kali sampai penyakit kita juga sama. Nyatanya Pak, keluarga ini mau berpisah sebentar lagi. Kurang apa? Kamu sudah berdoa. Bagaimana kita menyikapi Allah Immanuel dalam kehidupan keseharian kita? Allah yang menyertai, Allah yang memberikan kekuatan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan pergumulan demi pergumulan, permasalahan dan permasalahan, penderitaan dan penderitaan. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi pengertian Allah Immanuel dalam menghadapi hari lalu, hari ini, dan pengharapan dalam Kristus. Inilah yang harus kita ketahui. Saudara, saya sering menggunakan ilustrasi ini dalam memberikan khotbah pengajaran buat jemaat Tuhan. Suatu kali, seorang menteri bersama ajudannya ingin meresmikan suatu pameran lukisan. Karena sudah terburu waktunya, sang menteri ini masuk mobil bersama ajudannya lalu pergi, lupa membawa kacamata. Di mobil dia katakan pada ajudannya, repot nanti kita nih, sudah mau terlambat dan kita balik, kacamata saya tertinggal. Lalu ajudannya bilang, tenang Pak Menteri, nanti saya bersikap apa yang mau disampaikan. Oh ya betul. Singkat cerita, mereka meresmikan gunting pita peresmian pameran lukisan. Pada saat sang menteri ini berjalan dalam lukisan yang pertama, dia katakan, wow, hebat sekali ini, lukisannya begitu indah, gambar buaya ini, seperti nampaknya hidup lukisan ini. Dicolek sama ajudannya, Pak Menteri, maaf, ini bukan gambar buaya, ini gambar ikan koi. Wow, pantas luar biasa, saking pintarnya pelukis ini, maka gambar koi seperti gambar buaya. Wow, ngelak. Dia maju lagi. Di tengah-tengah ada gambar lukisan. Dia katakan lagi, wah ini lebih hebat daripada lukisan pertama. Ini gambar banteng yang ada moncongnya. Ini kalau pimpinan saya tahu, pimpinan partai saya tahu, saya kasih bangga dia dengan gambar lukisan ini. Dicolek lagi sama ajudannya, Pak Menteri, mohon jangan kenceng-kenceng. Ini adalah gambar gajah yang ada belalainya ke atas. Wow, tapi kok hebat sekali ya. Tapi jadi gambar banteng seperti terlihatnya. Terakhir saudara, dan mau terakhir dia mau keluar menuju ujung situ, ada gambar, ada frame lah, kaca seperti ini. Ya kita lihat ya kaca nih, kita bisa ngaca di sini. Dia berhenti lama di kaca yang besar situ, sambil jalan-jalan kalah. Luar biasa, hebat banget ini lukisan. Ini gambar gorila, bagus sekali. Saudara mau tahu, padahal itulah gambar cermin. Dia katakan ini gambar gorila, bagus sekali. Saudara, apa yang mau saya sampaikan dalam ilustrasi ini? Untuk kita mengerti, memahami firman dengan benar, kita harus menggunakan kacamata yang benar. Untuk saudara dan saya memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengerti firman yang sejati dan benar. Ada banyak firman yang disalah tafsirkan. Seperti tadi saya katakan, ikan koi ditafsirkan buaya.
Gajah berlalai ditafsirkan banteng.